Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan mengadakan talk show. Nah, di sini saya berperan sebagai moderator dalam talk show ini. Nah, di sebelah kiri saya adalah beberapa narasumber saya. Tapi sebelum lebih mengulik dalam ke materinya, alangkah baiknya saya memperkenalkan beberapa narasumber saya. Perkenalkan dari yang paling kiri. Halo guys, perkenalkan saya Muhammad Ahmad Salati sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel sebagai narasumber dan panelis. Perkenalkan, nama saya Rizky sebagai panelis sama narasumber. Perkenalkan, nama saya Denisa sebagai panelis. Perkenalkan, nama saya Putri Vina Agustina sebagai narasumber ataupun panelis. Perkenalkan, nama saya Rizka Olivia sebagai panelis. Nah teman-teman, jadi talk show kali ini kita akan membahas tentang perkembangan politik di masa demokrasi di bidang politik liberal ya teman-teman. Nah mungkin yang paling utama di sini saya tanyakan kepada narasumber saya adalah bagaimana kondisi politik pada masa demokrasi liberal tersebut. Apakah ada yang mau menjawab? Nah, kondisi politik pada masa demokrasi liberal berlangsung muncul partai yang didasari maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Berlakunya sistem multipartai ini mendorong kemunculan banyak partai-partai politik di Indonesia. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia menggelar pemilu pertama pada tahun 1955. Antusiasme masyarakat sangat tinggi dibuktikan dari tingkat partisipasi yang mencapai 87,65% menggunakan hak suara. Namun karena banyak partai dan kepentingan pemerintah kerap berganti-ganti hingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah saya tadi menangkap sedikit perkataan kerap berganti-ganti. Nah di sini saya akan bertanya, mengapa pada masa demokrasi liberal ini sering berganti-ganti kabinet? Bisa menjawab, karena adanya partai oposisi yang seharusnya sebagai kontrol pemerintah malah kerap mengeluarkan mosi yang tidak percaya untuk memenangkan kabinet. Yang kedua, juga adanya konflik antara sipil dan militer. Terus adanya penggolokan daerah serta kekacauan ekonomi. Baik, mungkin jawaban saya terima. Tapi apakah menurut kalian itu sistem demokrasi liberal itu tidak cocok diterapkan di Indonesia? Menurut saya, partai liberal adalah negara yang memiliki pemberian kestabilitas yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini berarti memiliki musyawarah untuk mufakat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Hal ini tentu bertentangan dengan asas demokrasi liberal, karena demokrasi liberal bersifat individual atau terlalu bebas. Sangat tidak cocok jika diterapkan di Indonesia, juga tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, tapi pada masa demokrasi liberal ini sering berganti-ganti kabinet. Salah satunya kabinet Natsir. Bagaimana program kerja kabinet tersebut? Sebelum ke jawabannya, saya ada beberapa informasi mengenai kabinet Natsir ini. Yang pertama yaitu kabinet Natsir merupakan kabinet pertama dalam demokrasi liberal dan sudah berjalan pada bulan September 1950 sampai bulan Maret 1951. Dan di kabinet ini Muhammad Natsir dan Partai Masyumi menjadi Perdana Menteri, dan untuk anggotanya itu ada Hamengkubuwono IX, Insinyur Juanda, dan Prof. Sutitro. Dan ada pula beberapa keberhasilan yang diraih pada kabinet Natsir ini, yaitu mengupayakan terjadinya perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas masalah Irian Barat. Yang selanjutnya itu ada menjalankan gerakan benteng, yakni gerakan nasional untuk mengubah struktur ekonomi nasional. Dan untuk program kerja kabinet Natsir itu terbagi dalam 5 pokok, yaitu yang pertama memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat, yang kedua memperjuangkan ekonomi rakyat, yang ketiga menyempurnakan organisasi angkatan perang, yang keempat menggalakkan usaha
koalisi Partai Masyumi, namun masih tidak memasukkan PNI dan dalam susunan kabinet. Karena masalah ini PNI sudah menjadi oposisi bersama dengan PNI dan Gerindra. Baik, saya sangat mengapresiasi jawaban dari Anda dan terima kasih. Tapi di sini saya juga menangkap yaitu program kerja kabinet tersebut ada 5. Nah di sini saya akan bertanya lebih yaitu di demokrasi liberal ini merupakan ini menjalankan sistem multi partai. Apa saja itu sisi negatif dan sisi positifnya dengan adanya pelaksanaan sistem ini yaitu sistem multi partai? Masa demokrasi liberal dijalankan dengan sistem multi partai ternyata tidak dapat berjalan dengan baik. Di sisi negatifnya itu ada kecenderungan menjadi persaingan berdasarkan di parlemen maupun kabinet dengan tindakan yang saling menjatuhkan. Yang kedua yaitu sejumlah partai cenderung menyuarakan kepentingan kelompok bukan kepentingan rakyat. Walaupun gagal, pelaksanaan sistem multi partai ini memberikan sumbangsinya bagi negara. Sumbangsi disebut ada yang berdampak positif, yaitu ada 3, saya menyebutkannya. Yang pertama itu mencegah kekuasaan presiden yang terlalu besar karena wewenang pemerintah dipegang oleh partai yang berkuasa. Yang kedua, menghidupkan suasana demokrasi di Indonesia karena setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam politik, seperti mengkritik, menyampaikan pendapat, dan mendirikan partai politik. Yang terakhir yaitu menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan dan pemerintahan. Terima kasih untuk narasumber Rizka atas sisi negatif dan positifnya. Jadi apakah narasumber lainnya akan menambahkan beberapa sisi negatif atau positif? Saya ada penambahan sedikit mengenai sisi positif dan negatif itu partai-partai politik pada masa demokrasi parlementer yang bersaing. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dan kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjadikan partai politik yang memerintah. Dan hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet. Banyak kabinet yang program-programnya tidak berjalan semestinya dan menyebabkan terjadinya instabilitas nasional di bidang politik, sosial, ekonomi maupun keamanan. Apakah ada tambahan lagi? Saya akan menambahkan di kabinet nasional. Di sini tuh ada kabinet nasional ini juga disebabkan oleh masalah internal, yakni tidak berjalannya Sumitra Plan dan adanya perubahan susunan lembaga daerah akibat mosi dari DPR. Ada tambahan? Saya ingin menambahkan sistem demokrasi liberal tidak cocok digunakan di Indonesia. Sistem demokrasi liberal digunakan di Indonesia ini akan menimbulkan pecah belah antara warga Indonesia, terjadi konflik, permasalahan, disintegrasi nasional dan sebagainya. Saya akan menambahkan di yang kabinet berkali-kali. Menurut saya, selama Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer di tahun 1950 sampai 1959, kabinet yang memegang pemerintahan sehingga rata-rata setiap tahun terjadi pergantian. Akibatnya, program-programnya tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, sehingga menimbulkan instabilitas di bidang politik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Saya di sini sudah menulis beberapa kesimpulan yang saya tangkap dari narasumber talk show kali ini. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Kesimpulannya adalah partai politik pada masa demokrasi parlementer itu tidak cocok diterapkan di Indonesia. Karena juga Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memungkinkan perpecahan belahan antar warga negara Indonesia dan juga berganti-gantinya kabinet pada masa demokrasi liberal. Juga mempunyai program-program menjadi tidak berjalan semestinya. Nah, di sini peran Soekarno yang mempunyai mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Nah, baik demikian kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada talk show kali ini. Kurang lebihnya dari saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan jawaban dan tambahan dari
pertanyaan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, Bye-bye. Pacar yo. Sebagai moderator Motor. Titiketnya